Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Hikayat Channel. Sebelum memulai video ini silakan like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Siapa yang tidak kenal dengan kitab Matan al-Ajurumiyah, atau biasa cukup disebut Jurumiyah? Salah satu kitab Nahwu yang sangat populer dalam dunia pendidikan, khususnya pesantren. Kitab sederhana dan ringkas ini menjadi pelajaran pokok di hampir semua pondok pesantren. Penjelasannya tidak terlalu luas dan lebar, akan tetapi manfaat dan berkah di dalamnya sangat banyak. Bahkan, orang-orang yang hendak bisa baca kitab kuning, terlebih dahulu mempelajari kitab ini. Luasnya manfaat dan banyaknya keberkahan kitab Jurumiyah tidak lepas dari peran penulis yang begitu ikhlas ketika menulis. Ia berupaya menghilangkan manusia dalam benak pikirannya dan murni menjadikan Allah sebagai tujuannya. Ia tidak membutuhkan pujian maupun tepuk tangan dari orang lain, yang ia inginkan hanyalah ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulisnya adalah Syekh Shan Haji. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ajurum Asyan Haji. Beliau dilahirkan di kota Fez, Maroko, tahun 672 dan wafat pada tahun 723 Haji. Namanya dikenang sepanjang masa disebabkan karyanya yang sangat sederhana namun ada keikhlasan di dalamnya, sehingga karyanya terus berlanjut dan dipelajari oleh umat Islam. Imam Kafrawi dalam syarah kitab Jurumiyah, menyebutkan perihal keikhlasan Syekh Shan Haji ketika menulis kitabnya. Menurutnya, ketika Syekh Shan Haji hendak menulis kitabnya, ia menghadap kiblat dan memohon kepada Allah untuk memberikan manfaat dan keberkahan di dalam karyanya. Ketika beliau berhasil merampungkannya, beliau justru membuang kitab yang sudah ditulisnya ke tengah lautan, kemudian berkata, artinya, apabila kitab ini murni ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu tidak akan basah. Imam Kafrawi, Syarah Al-Ajurumiyah, Maktabah Al-Hidayah, Surabaya, H27. Atas izin Allah dan berkat keikhlasan Syekh Shan Haji dalam beramal, kitab Ajurumiyah yang ditulisnya tidak basah sedikit pun, bahkan banyaknya air di samudera tidak membekas pada kitab tersebut. Ajurumiyah tetap utuh sebagaimana sebelum dilempar pada lautan. Masya Allah. Dua kitab di atas, semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita, bahwa ikhlas menjadi penentu suatu usaha akan terus berlanjut atau tidak, terus berkembang dan tidak. Dengan penjelasan yang sangat luas dan detail, begitu juga dengan kitab Ajurumiyah, kitab kecil dan sangat ringkas dalam ilmu Nahwu begitu berkembang dan berkelanjutan. Tidak sedikit para ulama yang mensyarahi menjadi kitab yang lebih luas dan lebih detail. Meski demikian, syarah-syarah Jurumiyah tidak mempengaruhi keberkahannya, ia tetap menjadi kitab pokok sekalipun sudah disyarahi berjilid-jilid. Kisah ini mengingatkan kita betapa pentingnya ikhlas dalam beramal. Bahkan kitab yang membahas dengan detail dan lebih luas akan kalah dengan kitab yang lebih sedikit dan lebih ringkas disebabkan tidak adanya keikhlasan. Oleh karenanya, ikhlas menempati posisi paling penting dalam sebuah ibadah maupun amal saleh lainnya. Selain kisah di atas, ada kisah lain yang memposisikan ikhlas di ruang paling inti. Kisah ini menjadi salah satu teladan bagi manusia, bahwa keabadian dalam beramal atau berkarya khususnya tergantung bagaimana memposisikan ikhlas. Jika Allah yang menjadi pokok paling inti dalam amalnya, maka upaya dan jerih payahnya akan berkelanjutan bahkan sampai hari kiamat tidak akan terputus. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil intisari dan hikmah dari keikhlasan yang termaktub di dalam kisah di atas. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.